Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hardi dari IT PT Multindo Citra. Pada kesempatan dan video kali ini, saya akan menjelaskan fitur atau menu Helpdesk IT pada platform MI2C atau Multindo Citra Information Center. Helpdesk IT adalah fitur yang memudahkan user untuk melakukan request ataupun komplain kepada departemen IT dalam bentuk ticketing. Ya. Oke, jadi apapun nanti permintaan dari masing-masing user kepada IT, di mana nanti ada PIC-nya masing-masing, ada reporting, misalnya ada infrastruktur, contohnya permintaan laptop, permintaan email, permintaan PC, permintaan reporting, dan banyak lainnya. Ya, jadi user bisa melakukan permintaan dengan membuat tiket pada fitur atau menu helpdesk IT. Oke, poinnya seperti itu. Oke, untuk mengakses helpdesk IT, silakan buka platform MI2C. Setelah itu pilih menu helpdesk IT dan pilih menu ticketing. Oke. Nah, di sini akan tampil beberapa tiket yang sudah pernah dibuat oleh, contoh saya login sebagai user Susanto. Jadi akan muncul tiket yang sudah pernah user tersebut buat. Ya, oke. Di sini ada tiket, nomor tiketnya. Setelah itu ada tiket ini disubmit atau dibuatnya. Setelah itu ada kategori dari tiket tersebut, severity-nya, nanti bisa dipilih juga. Setelah itu ada tiket status. Nanti mungkin saya akan jelaskan terkait tiket status ini ya, satu-satu nanti ya. Setelah itu ada paling kanan ada action, di mana di masing-masing status itu memiliki action yang berbeda. Nanti saya akan juga jelaskan bersama dengan penjelasan tiket status seperti apa. Oke, selanjut untuk pembuatan tiketnya, silakan user pilih klik add di kanan atas ini. Setelah itu akan muncul halaman create ticket. Untuk kolom yang berwarna abu-abu, user tidak perlu isi karena itu akan diisi oleh sistem secara otomatis berdasarkan data dari user atau master karyawan. Oke, setelah itu yang harus diisi adalah pertama tiket kategorinya, kebutuhannya apa. Contoh misalkan kalau kayak pergantian PC, email, itu masuknya ke infrastruktur. Seperti itu. Oke, atau misalkan wifi-nya error gitu ya. Atau tiba-tiba laptopnya teman-teman bermasalah gitu ya, mau backup data itu masuk ke infrastruktur. Sedangkan kalau untuk permintaan web report atau error dari web reportnya ya, web report ya, itu masuknya nanti ke kategorinya reporting. Termasuk juga bug-bug report, misalkan reportingnya bermasalah yang tadi saya sebutkan. Ya, atau ada nilai yang tidak sesuai misalnya untuk kolom-kolom tertentu pada report tertentu misalnya, silakan pilih bug report. Nah, sedangkan untuk error lain, misalnya error dari platform lainnya, misalnya seperti Midas error bermasalah, Helios gitu ya, atau misalkan Asaptanya bermasalah, atau ada request tertentu untuk platform lain ya, atau Asaptanya itu sendiri, nah, silakan pilihnya ya bisnis. Oke. Untuk ticket severity, ini silakan dipilih juga bagaimana urgensinya dari tiket tersebut. Apabila memang sangat urgent, silakan pilih yang critical atau urgent. Ya, atau kalau misalkan yang paling rendah yaitu kosmetik atau low. Seperti itu. Oke, saya pilih di sini low. Saya tadi pilih remark. Nah, ini dijelaskan ya. Dijelaskan untuk permintaannya seperti apa. Oke, misalkan contoh saya misalkan permintaan
user untuk menembus apps. Oke, setelah itu purpose-nya misalkan seperti ini. Jadi remark-nya itu permintaannya apa, purpose-nya diisi tujuannya apa. Oke, setelah itu teman-teman atau user juga bisa melampirkan file. Format dari file yang saat ini didukung, ini ada listnya di atas, ada txt, ya. Ini note, biasanya notepad ya, notepad, note gitu. Setelah itu ada dari Excel, setelah itu ada dari Word, dan foto. Foto formatnya PNG, JPG, dan JPEG. Seperti itu. Dan untuk file yang dilampirkan bisa lebih dari satu file. Seperti itu. Misalkan contoh saya di sini mau melampirkan beberapa file sekaligus ya. Kita coba. Misalnya saya mau next dua nih sekaligus. Nah ini bisa langsung dua file. Seperti itu ya. Jadi formatnya ada listnya, jadi terbatas hanya beberapa format saja. Setelah itu untuk filenya, jumlah filenya yang bisa dilampirkan bisa lebih dari satu. Oke. Setelah itu teman-teman bisa save atau publish. Bedanya kalau teman-teman atau user memilih save, ya, ini saya pilih save tadi, ini akan statusnya menjadi draft. Artinya tiket tersebut masih disimpan untuk pribadinya si user. Ya, jadi belum dipublish. Jadi masih bisa diubah, masih bisa di cancel gitu ya, masih bisa dibatalkan. Oke. Nah, apabila user sudah yakin terkait informasi yang ada pada tiket tersebut, silakan di-publish. Oke. Nah, apabila sudah dipublish dan berhasil dipublish, status tiketnya akan berubah menjadi open. Di mana tiket open itu berarti tiket tersebut belum dilayani oleh PIC dari IT. Masih dalam antrian ya. Jadi masih dalam antrian tiket ya. Setelah tiket itu berstatus open atau sudah dipublish ya, user tinggal menunggu sampai tiket tersebut di follow up oleh PIC atau admin IT. Misalkan apabila tiket tersebut sudah di follow up, tiket status tersebut akan berubah menjadi, kita coba, nah, jadi assign ya. Jadi assign. Assign yang dimaksud seperti apa? Assign ini artinya tiket tersebut sudah diambil oleh PIC terkait ya. Sudah diambil oleh PIC terkait ya. Untuk trackingnya sendiri, user bisa melihat timeline-nya seperti apa per tiket. Contoh misalkan tiket yang tadi kita buat, ini statusnya assign, kita klik action, ada tiket timeline. Oke, nah ini timeline-nya. Jadi ada tanggal, ada jamnya ya, ke masing-masing step. Oke, nah ini udah dibuat, setelah itu dipublish-nya jam berapa dan tanggal berapa, setelah itu di-assign oleh Andriani ke tim atau hoster. Oke, jadi di-assign nih ke bagian atau PIC terkait yang mengambil atau menghandle kategori bisnis. Jadi kita di bisnis itu, di kategori itu ada masing-masing PIC-nya. Ya, masing-masing kategori punya masing-masing PIC. Seperti itu ya. Oke. Setelah statusnya sign, itu udah masuk atau diambil sama PIC terkait dan ya. Setelah itu tiket tersebut akan mulai dikerjakan oleh PIC. Nah, apabila sudah mulai dikerjakan, tiket statusnya akan berubah menjadi, nah kita coba refresh. Nah, ini in process ya. Jadi apabila tiket statusnya sudah berubah menjadi in process, artinya tiket tersebut sedang dalam proses pengerjaan. Seperti itu.
Setelah in proses tadi, jadi silakan teman-teman tunggu aja atau user tinggal tunggu tiket tersebut selesai dikerjakan ya. Nah, tadi kita sudah sampai in proses, artinya tiket tersebut sedang dikerjakan. Nah, apabila tiket tersebut sudah selesai dikerjakan, ya, tiket status akan berubah jadi finish. Nah, contohnya seperti di atas ini. Ya, ya. Perlu diketahui juga dalam setiap stepnya dari mulai tadi publish ya, terus setelah itu assign, setelah itu start sampai dengan finish, user akan mendapatkan email otomatis dari sistem terkait update status dari tiket yang dia buat. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalau misalkan nanti ada tiba-tiba ada email dari by system gitu ya ke email kalian, email kantor, nanti jangan bingung, nanti ada informasinya di situ, email tersebut terkaitnya apa, informasinya apa, seperti itu. Nah, apabila tiket tersebut sudah finish, artinya teman-teman atau user bisa mengecek apa yang diminta pada tiket tersebut sudah sesuai atau belum dengan permintaan awal di tiket tersebut. Misalkan contoh minta dibuatkan 5 email, misalkan baru. Nah, setelah tiket tersebut finish, dicek benar nggak ada 5 email. Ya, apabila hanya ada 4 email, ya teman-teman silakan mengajukan yang namanya komplain tiket. Jadi komplain tiket sini diklik. Nah, ini misalkan apa? Kalau kayak tadi saya misalnya informasinya apa, setelah itu diklik submit. Oke, nah itu kalau misalkan teman-teman mau menganggap tiket tersebut belum selesai sesuai dengan permintaan awal. Contoh kayak tadi ya. Namun apabila email yang dibuatkan 5 sesuai dengan permintaannya, tiketnya minta email 5, sudah dibuatkan 5, tapi user merasa kurang karena ternyata oh butuhnya nambah nih, kebutuhannya menjadi 7, nambah 2. Nah, jangan melakukan komplain di tiket ini. Karena tiketnya dan pengerjaannya sudah sesuai. Tiketnya mintanya 5 email, sedangkan dibuatkannya itu juga 5 email, sudah sesuai dengan permintaan. Jadi apabila memang permintaannya yang berubah, ya silakan buat tiket baru. Dan tiket yang ini silahkan di-close karena permintaan dan pengerjaannya sudah sesuai. Seperti itu contoh kasusnya ya, tadi permintaan email. Oke, jadi kalau misalnya sudah sesuai, sudah dicek ya silahkan di-close tiket tersebut. Apabila teman-teman atau user tidak meng-close tiket tersebut, sistem akan melakukan close tiket secara otomatis 1 kali 24 jam dari tiket tersebut di finish. Jadi misalkan jam 5 sore itu di finish sama PIC, ya. Setelah itu user nggak lihat-lihat nih tiketnya, ya. Setelah itu udah sampai besoknya lagi jam 5 sore lagi, ya. Tiket tersebut akan otomatis ke close. Di mana kalau tiket tersebut sudah terclose, otomatis apabila pengerjaan tiketnya user anggap belum selesai, tidak bisa dikomplain lagi tiket tersebut. Gitu ya. Jadi kita anggap, sistem anggap sudah sesuai tiketnya. Tiket dan pengerjaan sudah sesuai. Seperti itu penjelasan. Oke, misalkan ini saya submit, akan berubah jadi close. Namun apabila tadi teman-teman mengklik komplain tiket, nah statusnya akan berubah menjadi in review. Nah sekarang kita cek ulang untuk timeline dari tiket yang tadi kita buat. Oke, nah, ini akan panjang. Ya, dari mulai create, publish, assign, oh reopen, oh ini ternyata ada salah assign nih. Ada salah assign, makanya dari open namanya. Setelah itu di-assign ulang ke Hardiansyah. Setelah itu dimulai pengerjaannya oleh Hardiansyah, finish oleh Hardiansyah, dan di-close oleh Susanto. Seperti itu. Jadi lengkap di sini teman-teman bisa. User bisa mencek berapa lama tiket yang dibuat dan diselesaikan oleh tim IT. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya ya untuk penjelasan mengenai helpdesk IT atau ticketing ya.
Apabila ada pertanyaan, ya silakan telepon ke extension 125 ya. Untuk apabila juga ada mau tambahan lain silahkan disampaikan ke atasan masing-masing. Misalkan contoh kayak tadi, oh format file yang lampirannya mau ditambahin untuk format PDF misalnya. Kan tadi belum ada PDF. Nah, silakan koordinasikan atau request ke IT ya. Oke. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita diberikan kesehatan selalu.